nggak punya rasa malu. Tidak ada ayam yang beriman, tidak ada kambing yang beriman, tidak ada sapi yang beriman. Malaikat diberikan akal saja. Jadi makanya malaikat itu tidak punya usaha sampingan. Coba Bapak dan Saudara, malaikat Jibril tugasnya mengantarkan wahyu. Di samping tugas mengantarkan wahyu, buka usaha fotokopi. Kan nggak ada kedengaran. Malaikat Israel tugasnya mencabut nyawa. Nah, di samping mencabut nyawa, dia buka usaha jagal ayam, rumah pemotongan. Nah, karena dia tidak punya nafsu, jadi akal saja. Nah, manusia diberikan dua-duanya, diberikan akal, diberikan nafsu. Nah, ini Bapak dan Saudara, tujuan Allah dengan Al-Quran ini, tuntunan hidup manusia supaya keduanya ini berfungsi sebagaimana mestinya. Akal mengendalikan nafsu. Nah, sekarang yang ada itu yang mana yang banyak? Nafsu mengendalikan akal atau akal mengendalikan nafsu? Nafsu mengendalikan akal. Ini bisa kita bertanya pada diri kita. Yang banyak itu nafsu mengendalikan akal. Apalagi di Ramadan ini terasa betul, terasa sekali. Bapak kalau sudah jam 5.30 sore ngabuburit, istilahnya jalan-jalan beli, semuanya dibeli. Rasanya kalau gelas kita tidak gelas Ramadan, gelas yang ukurannya 1,5 liter atau 1 liter, nggak cukup. Seakan-akan kalau gelas kecil sama gelas-gelasnya kita tolong. Itu jam 5.30 sore. Tapi begitu azan maghrib berkumandang, kita minum baru segelas saja teh manis ditambah dengan 3 butir korma, 1 potong tahu goreng, rasanya udah ngap, nggak sanggup lagi. Jadi bagaimana yang tadinya nafsu mengendalikan akal, kita tidak memikir memberi takjil untuk secara logika, akal kita tidak berfungsi, dikendalikan oleh nafsu. Nah, mubazir yang terjadi. Nah, itu banyak Bapak dan Saudara, banyak. Nah, hadirin sekalian, jadi makanya Allah turunkan Al-Quran, pedoman hidup manusia. Karena di balik ayat tadi, jangan lupa, summa radadna wa asfala safilin. Makhluk paling sempurna, tapi juga jangan lupa Allah akan posisikan orang yang nakal, orang yang bandel, orang yang tak mau membaca untuk bisa taubat kepada Allah. Tidak sadar-sadar, dakwah di mana-mana, di masjid ada, di HP ada, tapi tidak pernah digubris didengar. Nah, orang ini posisinya lebih hina ketimbang binatang. Dan juga dikatakan dalam surah Al-A'raf ayat 179, ulaika kal an'ami bal hum adallu. Mereka manusia yang nakal tadi lebih gila, lebih sesat, lebih hina ketimbang binatang. Nah, itu sekarang banyak Bapak dan Saudara. Nah, coba kita lihat, kalau kita berada di rumah saja Pak, bulan Ramadan ini memang tidak terasa. Apalagi berada di Masjid Az-Zikra, makanannya banyak, orang taat banyak. Tapi coba Bapak dan Saudara ke pasar tradisional, jalan-jalan, banyak yang tidak puasa. Coba tanya, puasa nggak Mas? Atau kenapa nggak puasa Mas? Jawabannya keliru lagi, nggak sahur Pak. Jadi sunat mengalahkan uang yang wajib. Nah, coba belajar fikih di mana itu? Sunat mengalahkan yang wajib. Nggak sahur, nggak puasa, nggak ada itu Pak. Sunat mengalahkan yang wajib, wajib mengalahkan yang sunat. Ya, contohnya Bapak lagi sholat duha di rumah nih pagi-pagi, hari Ahad libur, tidak ke kantor.
ibu ke pasar, anak-anak sekolah atau bekerja semua, bapak sholat duha, lagi sholat, orang datang tamu ke rumah kita, assalamualaikum, jawaban kita Waalaikumsalam. dijawab apa diteruskan sholat? Dibatalkan sholatnya, karena menjawab salam itu wajib. Waalaikumsalam, dibukain pintunya. Begitu. Nah, kalau kita lagi sholat wajib, mungkin barangkali suatu ketika karena ketiduran atau segala macam, bapak sholat wajib di rumah, lalu sendirian, tidak ada orang, lalu datang tamu, assalamualaikum, teruskan wajibnya, sholat saja terus. Karena menjawab salam itu wajibnya di bawah sholat. Baik bapak dan ibu hadirin sekalian. Nah, jadi untuk pedoman ini manusia dibekali dengan petunjuk, dengan Al-Quran. Bacalah. Iqra. Nah, sekarang kebanyakan kita di luar Ramadan tidak baca Quran, apalagi di Ramadan nggak sempat karena sibuk, banyak urusan, banyak kebutuhan. Ketika kota amal lewat di depan kita nih masjid, kita nggak ikut juga nyumbang. Karena apa? Banyak kebutuhan, beli cendol, beli mie ayam, beli tahu goreng, banyak. Jadi nggak nyumbang, terasa uang kurang. Nah, yang seperti inilah amat sangat keliru. Rasulullah SAW di bulan Ramadan ini jauh lebih murah, pada hari biasa murah. Baik, di bulan Ramadan luar biasa baiknya, lubis, luar biasa. Maaf bapak saudara yang mempunyai marga lubis, itu istilah saja, lubis luar biasa. Jadi bapak dan saudara, nah Al-Quran pedoman hidup manusia. Nah sekarang kalau diprosentasikan, yang berpedoman kepada Al-Quran itu berapa? Dari 10 orang mungkin hanya 1. Itu plus minus. Dari 100 orang mungkin hanya ada 10. Nah, standar pengukurannya mana Ustaz? Lihatlah kata saya tadi. Lihat pasar, Pak. Pasar modern juga begitu. Warteg kelihatannya tutup, pakai kelambu, tapi kaki orang di dalamnya berbelantungan. Ini Ramadan. Dan bahkan ada orang yang saking berani-beraninya, nekat namanya. Enggak puasa mas, bulannya yang puasa. Masya Allah. Bulannya yang puasa, dia nyala. Nah ini sudah jauh kesesatannya, sudah jauh. Ada lagi yang teriak makan di siang hari jam 10 pagi, makan mie ayam atau mie, atau dia lagi meneguk minuman, teh botol aqua, dia mengatakan sahur. Astagfirullahaladzim. Nah orang yang seperti ini tidak paham, tidak memahami bahwasanya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah ada di mana saja kamu berada. Apapun yang kamu lakukan Allah catat. Wa inna rabbaka labil mirsad. Semua akan dicatat dan semua akan dipertontonkan kepada kita. Nah, ingatlah itu. Jadi, Allah menurunkan Al-Quran tadi karena kita juga akan kembali. Kembalinya kemana? Kembali kepada Allah. Ingat kalimat istirja. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datangnya daripada Allah, kembalinya kepada Allah. Bapak dan saudara, jasad kita ini berasal dari tanah, dikembalikan ke dalam tanah. Roh kita tidak pergi. Nah ini akan mempertanggungjawabkan semua yang dia lakukan, semua yang dia perbuat, semua yang dia ucapkan. Makanya jangan salah-salah Pak. Puasa ini
Dikatakan dalam sebuah hadis, Bapak dan Saudara, hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, An-Nasai, dikatakan siyamu junnah, dan juga fala rafas. Puasa itu benteng, juga jangan banyak bicara. Kalau bicara kita salah, karena semua pembicaraan, semua omongan akan ditulis. Dan nanti diminta pertanggungjawabannya. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, jadi kita akan kembali, tentu persiapan untuk kembali harus maksimal. Waktu yang maksimalnya Allah berikan, Ramadan. Makanya orang yang beriman, saking ingin ketemunya dengan Ramadan, mulai Ramadan ini dia telah berharap, Allahumma barik lana, 3 bulan sebelumnya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahi kehidupan kami dalam bulan Rajab, Sya'ban, dan pertemukan kami dengan Ramadan. Dan jangan lupa juga Bapak, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Solat yang kita jaga 5 waktu solat wajib, dan kemudian Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu dosa kita dihapuskan semua. Dihapuskan semua. Jadi mulai dari Ramadan ini kita berniat, bertekad jaga sholat 5 waktu. Dan Jumat ke Jumat, Jumat ini sampai Jumat depan dihapuskan dosa. Ramadan ini sampai Ramadan tahun depan dihapuskan dosa. Asalkan tidak berbuat dosa besar. Jadi Bapak dan Saudara, insya Allah Al-Quran diturunkan Allah kepada manusia jadi pedoman hidup untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di akhirat. Amin. Insya Allah kita semua mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Dan rabbal kita alamin. semua tergolong orang yang beruntung di dunia, beruntung pula di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya mohon maaf, yang benar itu semua datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Yang salah itu dari saya sendiri sama manusia biasa yang tak luput atas kekhilafan dan ketaufan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.